Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Wahyudi dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai hukum 1 termodinamika dalam proses termodinamika. Nah, adapun menu utama dari pembelajaran ini, yang pertama itu yang perlu kita ketahui itu tujuan pembelajaran. Yang kedua, question atau pertanyaan mengenai materi tersebut. Nah, yang ketiga itu materinya. Langsung saja kita menuju ke tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mampu menjelaskan proses-proses pada termodinamika. Dan yang kedua itu mampu menalar proses-proses pada termodinamika. Yang ketiga, mampu memformulasikan persamaan perubahan energi. Yang keempat, mampu mengolah data persamaan perubahan energi. Coba kita perhatikan video berikut ini. Nah, adapun proses-proses pada termodinamika, yang pertama itu proses isobarik. Proses isobarik adalah proses yang berlangsung pada tekanan tetap. Bila volume gas bertambah, berarti gas melakukan usaha atau usaha gas positif. Jika volume gas berkurang, berarti pada gas dilakukan usaha atau usaha gas negatif. Usaha yang dilakukan oleh gas pada proses isobarik dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu W sama dengan P kali delta V atau W sama dengan P kali P2 dikurang V1. Nah, proses yang kedua yaitu proses isokorik. Yang dialami oleh gas, di mana gas tidak mengalami perubahan volume atau volume tetap. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan di gas ini adalah 0. Jadi W sama dengan 0. Selanjutnya, proses yang ketiga, proses isotermal. Proses isotermal adalah proses yang dialami gas pada suhu tetap. Nah, suhu yang dilakukan gas pada proses ini tidak dapat dihitung dengan persamaan W sama dengan P kali delta V. Hal ini dikarenakan tekanannya tidak konstan, namun dapat diselesaikan dengan melakukan integralan. Dan yang ketiga itu, yang keempat,
proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses yang tidak ada kalor masuk ataupun keluar dari sistem ke lingkungan. Hal ini dapat terjadi apabila sekat yang tidak mengantarkan kalor atau prosesnya berlangsung cepat. Nah, pada proses adiabatik berlaku rumus Poisson, di mana P1 dikali P1 pangkat gamma sama dengan P2 dikali P2 pangkat gamma. Suatu sistem termodinamika adalah suatu massa atau daerah yang dipilih untuk dijadikan objek analisis. Hukum termodinamika merupakan salah satu hukum fisika yang berhubungan dengan kekekalan, di mana di dalam fisika kita mengenal bermacam-macam hukum kekekalan seperti kekekalan energi, kekekalan massa, dan kekekalan momentum. Perubahan energi dalam dapat terjadi jika terjadi perubahan suhu. Hubungan antar kalor yang diterima atau dilepas suatu sistem, usaha yang dilakukan pada sistem, serta perubahan energi dalam sistem yang ditimbulkan oleh kalor dan usaha tersebut dijelaskan dalam hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika adalah perluasan bentuk hukum dari hukum kekekalan energi dalam mekanika. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah kalor pada suatu sistem sama dengan perubahan energi dalam sistem tersebut ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem. Demikian meskipun energi kalor sistem telah berubah menjadi energi mekanik atau usaha dan energi dalam, jumlah seluruh energi tersebut selalu tetap. Secara matematis, hukum pertama termodinamika dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan delta U tambah W, di mana Q itu adalah kalor, delta U adalah perubahan energi, dan W adalah usaha. Perjanjian tanda yang berlaku untuk persamaan di atas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika sistem melakukan usaha, maka nilai W berharga positif. Jika sistem dikenakan usaha, maka nilai W berharga negatif. Yang ketiga, jika sistem melepas kalor, maka nilai Q berharga negatif. Jika sistem menerima kalor, maka nilai Q berharga positif. Berdasarkan teori kinetik gas, energi dalam merupakan energi total molekul-molekul gas yang besarnya bergantung pada jumlah molekul dan suhu mutlaknya. Adapun rumusnya itu U sama dengan Ne sama dengan Nf per dikali 1/2 kT, di mana F sebagai derajat kebebasan. Adapun tabel proses termodinamika seperti yang kita lihat pada gambar ini, yang pertama adalah proses isobarik, yang kedua ada proses isokorik, yang ketiga isotermal, dan yang keempat isobarik. Dan ini adalah rumus-rumusnya. Misal proses isobarik dalam usaha itu rumusnya itu W sama dengan P kali delta V. Kalau isokorik W sama dengan 0, isotermal W sama dengan eta kali RT integral P2 per P1. Adiabatik W sama dengan 3/2 NR dikali T1 dikurang T2. Nah, begitupun selanjutnya. Adapun contoh soalnya itu, suatu mesin memiliki suhu reservoir tinggi sebesar 400 derajat Celcius dan suhu reservoir rendah sebesar 70 derajat Celcius. Hitunglah efisiensi mesin tersebut.
Nah, jadi yang diketahui sini ada suhu tingginya sebesar 400 derajat Celcius dan suhu rendahnya sebesar 70 derajat Celcius. Jadi masing-masing suhu tersebut diubah menjadi dari Celcius diubah menjadi Kelvin, di mana rumusnya itu ditambah dengan 273. Jadi hasil suhu yang tertinggi itu 673 dan suhu terendah itu 343. Adapun rumusnya itu eta sama dengan 1 dikali T2 atau suhu tingginya dan per T1 atau suhu rendahnya dikali 100%, dan hasilnya itu 1 dikurang 343 per 673 dikali 100% sama dengan 330 dikali 673 dikali 100% sama dengan 49%. Jadi nilai efisiensi mesinnya itu sebesar 49%. Contoh yang kedua itu garis helium dipanaskan sesuai grafik PV di bawah ini. Usaha yang dilakukan gas helium pada proses AB adalah, kita lihat grafik ini merupakan titik A dan ada titik B, di mana tekanannya itu sebesar 2 kali 10 pangkat 5 Pascal dan volume awalnya itu berada pada titik A sebesar 5 cm kubik atau 5 kali 10 pangkat 6 meter kubik, dan volume akhirnya itu sebesar 5 cm kubik atau 15 kali 10 pangkat 6 meter kubik. Nah, yang ditanyakan adalah usaha pada proses AB. Jadi rumusnya itu W sama dengan delta P dikali delta P, di mana W sama dengan P dikali P2 kurang V1, di mana P nya sebesar 2 kali 10 pangkat 5 dan P2 nya itu 15 kali 10 pangkat 6 dan V1 nya itu 5 kali 10 pangkat 6. Jadi yang pertama-tama kita itu kurang 15 dikurang 5 sama dengan hasilnya itu sama dengan 10. Jadi hasilnya 2 kali 10 pangkat 5 dikali 10 kali 10 pangkat 6. Kita mengubah di sini 10 kali 10 pangkat 6 nya menjadi 1 kali 10 pangkat 5. Jadi 2 kali 10 pangkat 5 dikali 1 kali 10 pangkat 5 hasilnya 2 joule. Coba perhatikan video berikut ini. Pertama-tama yaitu kita masuk ke Google, lalu kita ketik PET, kemudian kita pilih yang paling atas ini, lalu scroll ke bawah dan tampilan seperti ini, lalu kita pilih fisika, kemudian kita scroll ke bawah, lalu kita pilih bentuk dan perubahan energi. Sebentar, dan tampilannya itu seperti ini. Lalu kita langsung saja klik di sini, terus kita pilih sistem, dan tampilannya seperti ini. Di sini ada beberapa material, keran air dan juga matahari. Selanjutnya ada pemanas dan tangko yang berisi air. Di sini ada generator, ada 2 jenis generator ya. Bisa yang pilih yang pertama ini dan yang kedua ini. Di sini ada juga
juga air, balon, di sini juga ada lampu dan kipas listrik. Di sini kita bisa melihat ilusi atau gambaran energi yang akan muncul pada saat kita praktikin nantinya. Sini kita langsung saja nyalakan. Ini adalah muncul energinya, yang warna merah itu panas, kalau yang warna abu itu mekanik. Nah, di generator ini energi mekanik akan berubah menjadi energi listrik dan dia berubah kembali menjadi energi mekanik. Di sini bisa juga kita ganti komponennya, itu orang yang bersepeda sehingga dapat memutar generator tersebut, dimana energi kimia ini akan menjadi energi mekanik, lalu generator akan mengubahnya menjadi energi listrik, kemudian berubah menjadi energi panas pada bola lampu dan berubah menjadi energi cahaya. Dapat kita lihat pada lampu ini dia akan berubah menjadi energi cahaya. Inilah gambaran ilusi mengenai perubahan energi dalam termodinamika. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi mengenai proses-proses termodinamika dan perubahan energi dalam, dan juga ilusi percobaan menggunakan Google Pad mengenai perubahan energi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.